Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samil Zami. Saya dengan NIM 25060010112. Saya di sini akan mempresentasikan tentang model dan sejarah lahirnya pendidikan dan intelektual Islam di kampus dengan mata kuliah pendidikan agama Islam. Model pendidikan Islam di kampus adalah seluruh rangkaian penyajian materi yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan peserta didik, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Muhammad Atiyah Al-Abrashi, pakar pendidikan dari Mesir, mengatakan bahwa inti atau jiwa pendidikan Islam adalah budi pekerti. Model pendidikan agama Islam yang seperti ini merupakan perwujudan dari cita-cita Islam itu sendiri, sebagaimana diutus Rasulullah SAW untuk memperbaiki akhlak atau moral yang telah rusak. Lalu, ada model pendidikan Islam secara teoritis. Yang pertama, ada aspek epistemologis, yaitu manusia diberi kemampuan dasar untuk berilmu pengetahuan dan beriman kepada penciptanya sesuai dengan kemampuan dan derajat kemanusiaannya. Lalu yang kedua ada aspek filosofis. Manusia selaku hamba Tuhan telah diberi kemampuan dasar atau fitrah yang bersifat dinamis, berkecenderungan sosial religius. Dalam struktur psikofisik atau jasmani dan rohani, patuh dan menyerahkan diri kepada Maha Penciptanya secara total pada tingkat pengembangan yang optimal. Lalu yang ketiga ada aspek pedagogis, yaitu manusia adalah makhluk belajar sepanjang hayat yang didasari dengan nilai-nilai Islam. Lalu ada model pengembangan PAI. Yang pertama ada mekanisme, yaitu memandang kehidupan terdiri atas berbagai aspek, dan pendidikan dipandang dengan sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya. Lalu yang kedua itu adalah organisme, yaitu susunan yang sistem dari berbagai jasad hidup untuk suatu tujuan. Dan yang ketiga itu dikotomisme, yaitu segala sesuatu hanya dilihat dari dua sisi yang berlawanan, memandang aspek kehidupan dunia dan akhirat, kehidupan jasmani dan rohani. Lalu ada sejarah lahirnya pendidikan Islam di kampus. Pada zaman awal lahirnya Islam, Nabi dan para sahabatnya menjadikan masjid sebagai tempat untuk mempelajari Islam. Kemudian masjid ini berkembang menjadi pusat studi Islam. Mahmud Yunus menjelaskan bahwa pusat-pusat studi Islam klasik adalah Mekah, Madinah Hijaz, Basrah, Kufah di Irak, Damaskus, Palestina, Syam, dan Fustat, Mesir. Dan pada masa kejayaan Islam, yang menjadi pusat studi Islam ialah Baghdad, Mesir, dan Spanyol. Lalu, ada studi Islam di negara non-Islam, seperti di India, Chicago, Los Angeles, dan Kanada. Di Indonesia sendiri, sejak awal berkembangnya ajaran Islam, yang mendapati pendidikan prioritas utama yaitu masyarakat Muslim Indonesia tersendiri. Lalu, ada periode perkembangan berdirinya perguruan tinggi Islam. Yang pertama ada periode awal, sejak kedatangan Islam yang ditandai dengan pendidikan Islam, yaitu lebih berkonsentrasi pada pesantren, masjid, surau. Lalu yang kedua ada periode pertengahan, ketika pendidikan Islam telah dimasuki oleh ide-ide pembaruan pemikiran Islam pada awal abad ke-20, ditandai dengan lahirnya madrasah yang telah memasukkan pelajaran umum ke dalam program kurikulum. Lalu yang ketiga, ada periode akhir, lahirnya perguruan tinggi Islam negeri dan pendidikan Islam yang telah terintegrasi ke dalam sistem nasional. Lalu, ada intelektual Islam di kampus dan menurut para ahli. Intelektual di sini sangat condong kepada mahasiswa. Mengapa harus mahasiswa yang sering disebut sebagai intelektual? Sebab mahasiswa adalah pewaris ilmu atau regenerasi intelektual di masa akan datang.
Kualitas suatu bangsa ditentukan oleh mahasiswa yang dihasilkan oleh kampus atau perguruan tinggi tempat mereka belajar. Lalu untuk menurut para ahli, yang pertama ada menurut Gunarsa, intelektual merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkannya dalam hubungan dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. Lalu yang kedua ada dari Andrew Kreider, mengatakan bahwa intelektual itu bagaikan listrik, mudah diukur tapi mustahil untuk didefinisikan. Dan yang ketiga ada dari Alfred Binet, yaitu mengemukakan bahwa inteligensi adalah suatu kapasitas intelektual yang mencakup kemampuan menalar dan menilai, menciptakan dan merumuskan arah berpikir spesifik. Lalu ada satuan pendidikan yang menyelenggarakan perguruan tinggi. Yang pertama, yaitu akademik, yaitu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu. Lalu ada yang kedua itu politeknik, perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dan sejumlah bidang pengetahuan khusus. Lalu ada yang ketiga, yaitu sekolah tinggi, perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau profesional dalam satu disiplin ilmu atau bidang tertentu. Untuk yang keempat, yaitu ada institut, perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu yang jelas. Lalu ada universitas. Yang kelima adalah perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. Sekian video materi dari saya, Esa Mizami. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kata ataupun yang lain-lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.